Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Masih tetap menerjemah teks ya. Tujuannya adalah agar kita bisa menambah kosakata. Dan teks yang saya bahas adalah teks naratif, di mana teks naratif itu menceritakan tentang suatu cerita legenda atau cerita dongeng. Nah, nantinya ada pesan-pesan dari cerita tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Once upon a time, pada suatu ketika, there was a very bad king. Ada seorang raja yang sangat buruk, who was hated by all his people, yang dibenci oleh semua rakyatnya. One day, suatu hari, he was taking a walk. Dia sedang berjalan-jalan by the river, dekat dengan sungai, and decided to go for a swim, dan memutuskan untuk pergi berenang. When he got into the water, ketika dia di dalam air, he suddenly got a cramp. Dia tiba-tiba mengalami kram kaki, and started to drown, dan mulai tenggelam. When two farmers, ketika dua orang petani, working in a field nearby, yang bekerja di sawah yang dekat dekat sungai tersebut, saw him drowning, melihatnya sedang tenggelam. They jumped into the river. Mereka lompat ke dalam sungai, and rescued him, dan menyelamatkan dia. He was so grateful and thanked them. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka by giving each farmer, dengan memberikan setiap petani itu one wish, satu permintaan. The first farmer, petani pertama, asked for a pair of water buffaloes. Petani pertama meminta sepasang kerbau air. The king gladly agreed. Raja tersebut dengan senang hati menyetujui to this request, menyetujui permintaan ini. Then the king asked the second man. Kemudian raja bertanya kepada orang kedua about his wish, tentang permintaannya. The second farmer, petani kedua tersebut, a wise old man, adalah laki-laki tua yang bijaksana. Thought for a while, berpikir sejenak. Finally, akhirnya, he said, dia berkata, do not tell anyone that I helped to save your life. Jangan beritahu siapapun bahwa aku menolong menyelamatkan hidupmu. Nah, itu teman-teman ya. Jelas ya? Kita ulangi lagi. Langsung saya bahasa Indonesianya ya. Pada suatu ketika, ada seorang raja yang sangat buruk, yang dibenci oleh rakyatnya. Suatu hari dia sedang berjalan-jalan di dekat tepi sungai dan memutuskan untuk pergi berenang. Ketika dia masuk ke dalam air atau berada di dalam air, dia tiba-tiba mengalami kram kaki dan mulai tenggelam. Ketika dua orang petani yang bekerja di sawah dekat sungai melihatnya sedang tenggelam, mereka lompat ke dalam sungai dan menyelamatkannya. Dia sangat bersyukur, dia raja maksudnya ya. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka dengan memberikan setiap petani itu satu permintaan. The first farmer, petani pertama meminta sepasang kerbau. Raja dengan senang hati menyetujui permintaan ini. Kemudian raja bertanya kepada petani yang kedua tentang permintaannya. Petani kedua tersebut adalah orang laki-laki tua yang bijaksana, berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, jangan beritahu siapapun bahwa aku menolong untuk menyelamatkan hidupmu. Nah, itu teman-teman ya. Jelas ya? Oke, berikutnya kita coba terjemahkan teks ini ya. Kita jawab. Who saved the king from drowning? Siapa yang menyelamatkan raja dari tenggelam?
Siapa? Ya, jawabannya A. Petani yang bekerja di sawah. Jawabannya adalah A ya. Kalau 2 itu apa? Kerbau, bukan kerbau ya. The King's Guard, siapa? Pengawalnya raja? Bukan. Rescue Team, tim penyelamat? Bukan. Tapi yang menyelamatkan adalah petani. A jawabannya. Nomor 17. What did the king do after being saved from drowning? Apa yang raja lakukan setelah diselamatkan dari tenggelam? Apa yang dilakukan raja? A. Dia meninggalkan tempat itu? Bukan. B. Dia memanggil laki-laki. He called his men. Dia memanggil laki-lakinya? Bukan. C. He thanks his savior. Dia berterima kasih atas penyelamatannya. Ya, betul. Ya. Jawabannya adalah C. Kalau D, dia menolak untuk memberitahu mereka siapa dia sesungguhnya. Bukan. Jawabannya C ya. Yang dilakukan raja setelah diselamatkan adalah dia berterima kasih pada penyelamatnya. Tuh. Dengan cara apa tadi terima kasihnya? Dengan memberikan permintaan tadi ya. 12. Jangan beritahu siapapun bahwa aku menolong menyelamatkanmu. Perkata terakhir. Kenapa petani berkata seperti itu? A. Karena dia ingin meminta banyak uang. Salah. B. Karena dia tidak ingin orang-orang membanggakannya, memujinya. Ya, betul. Jawabannya B. Karena dia tidak ingin orang-orang memujinya. Ya. Betul. Jawabannya B. Kalau C. Karena dia suka. Karena dia sangat suka kepada raja. Bukan. Kalau D, karena dia mengalami kram. Salah ya. Jawabannya adalah B. Soalnya memang ya, jangan beritahu kepada siapapun bahwa aku menyelamatkanmu. Maksudnya apa? Karena dia tidak ingin orang-orang memujinya. 19. He was so grateful. Dia sangat bersyukur. Kata ini garis bawah. Memiliki, the underlined word, kata ini garis bawah, has memiliki a similar meaning, persamaan arti pada thankful, berterima kasih. A ya. Cheerful ceria, careful hati-hati, awful itu apa ya? Aneh. The second man about his wish. Orang kedua apa lagi? Orang kedua tentang harapannya. Nya siapa? Nya orang kedua. Jawabannya ini deh. The second farmer. Tuh teman-teman. Oke, ada lagi soalnya kita lihat di sini. Oh sudah teman-teman. Oke, itulah tadi pembelajaran bahasa Inggris bersama dengan Mr. Imron tentang menerjemah teks naratif. Ini adalah pelajaran kelas 9 SMP ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya saudara SMP yang punya buku Erlangga Mandiri, bisa dicek bukunya dan bisa dicocokkan dengan jawaban melalui video saya. Oke teman-teman, itu saja. Itu tadi video pembelajaran bersama saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.